Alivia Alnafi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Da'i kita, serta da'i-da'iyah dan pemirsa Doha TV yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan tema 4 keutamaan ikhlas. Sahabat da'i, ada yang tahu apa itu ikhlas? Yap, betul. Ikhlas adalah membersihkan setiap amalan kita dari kotoran. Kotoran apa? Kotoran yang dimaksud di sini adalah niatan selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas bukan hanya dalam ibadah-ibadah mahdoh, namun keikhlasan juga harus kita wujudkan dalam semua aspek kehidupan. Betul napa leres? Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa amalan tanpa keikhlasan ibarat musafir yang mengisi kantongnya dengan kerikil, hanya memberatkan namun tidak bermanfaat. Mas, Mbak, ikhlas serupa dengan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ia rela berkorban dan berjuang apa saja tanpa berharap anak membalasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Al-ayah, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang ia melakukan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Sahabat da'i, pertanyaannya sekarang, mengapa sih kita harus ikhlas? Sahabat da'i ada yang tahu? Ya, kita harus ikhlas karena yang pertama, pada dasarnya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua, ikhlas akan menghindarkan kita dari sia-sianya amal. Sahabat da'i, ketika kita beramal dengan ikhlas, niat kita murni karena Allah semata, maka apapun yang terjadi sesudahnya tidak akan mempengaruhi hati kita. Setuju? Yang ketiga, ikhlas tidak akan melemahkan semangat juang.
Ketika kita usaha dengan maksimal, doa-doa yang kita panjatkan belum diijabahi oleh Allah. Yang terpenting, apapun yang kita lakukan, kita ikhlaskan demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Yang keempat atau yang terakhir ialah keikhlasan akan menjadikan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya hanya amal yang diniatkan karena Allah yang akan diterima, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sahabat da'i-da'iyah rahimakumullah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih caranya agar kita bisa ikhlas? Sahabat da'i ada yang tahu? Baik, menurut Imam Al-Ghazali ialah yang pertama, kita harus membiasakan ikhlas sejak kecil. Yang kedua, adanya bimbingan dari keluarga, lembaga pendidikan dan lingkungan. Dan yang ketiga, beragama dengan baik dan benar. Sahabat da'i-da'iyah rahimakumullah, ingat, jangan salah faham. Ikhlas dalam bekerja bukan berarti kita tidak menerima gaji, tetapi dalam bekerja tersebut harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pembatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari tausiah yang saya sampaikan bisa disimpulkan kita harus ikhlas karena pada dasarnya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ikhlas tidak akan melemahkan semangat juang. Ikhlas akan menghindarkan kita dari sia-sianya amal. Dan yang terakhir, ikhlas akan menjadikan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Cukup sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Dewan Juri ditahan dulu untuk komentarnya, pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali lagi, tapi setelah yang satu ini tetap di Festival Dekta Season ke-5, Merawat Negeri, menjaga akhlak generasi. Masih di Festival Dai kita season ke-5, Merawat Negeri, menjaga akhlak generasi. Dan kami persilakan untuk Dewan Juri untuk memberikan komentar kepada peserta dengan nomor 39. Terima kasih, kita mempersilakan Dewan Juri yang kedua. Oke, baik, terima kasih. Nanda Alivia nomor 39 sudah menampilkan dengan tampilan yang terbaiknya. Ada beberapa hal yang menjadi koreksi. Yang pertama, mungkin kurang istirahat ya, sehingga suaranya terdengar kering ya. Jadi kayak kecapean gitu ya. Ini suaranya kering ya. Kemudian membaca dalil-dalilnya sudah cukup lancar, baik. Tajwidnya ada sedikit yang perlu diperbaiki di dalam waqaf ibtida ya. Itu waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, di situ ya. Waqafnya di situ, ambil nafas, dibaca dengan tartil, waqafnya di situ. Ibtidaknya mengulangnya dari wa huwa muhsinu falahu ajru, gitu ya. Nah, itu yang baik. Kemudian untuk nadanya ini kurang latihan ya, kurang dilatih dengan senandung sehingga terlihat masih falas-falas ya, yang ada sumbang. Itu koreksi dari saya. Tetap semangat, jika masuk di bab berikutnya nanti dilatih kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri yang kedua. Berapakah nilai yang akan diberikan?
26,25. Terima kasih para dewan juri dan terima kasih juga untuk peserta kita nomor 39 bisa kembali ke tempat.